Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantaplah iman kita, mantaplah kasih kita, mantaplah pengharapan kita tentunya dalam Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Dalam damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan menerangi hati dan pikiran kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Oh haleluya, puji nama Tuhan. Dan sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau mengalami kemenangan atas dosa-dosa yang ada Bapa di surga, dan kami bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Tema kita adalah mengalami kemenangan atas dosa. Ada 3 langkah agar kita mengalami kemenangan atas dosa. Langkah yang pertama adalah memiliki kuasa Roh Kudus. Kita pernah mengingat ikan di laut. Kalau pernah melihat ikan di laut, maka ketika Anda memancing dan Anda membawanya pulang, Anda tidak bisa langsung menggorengnya. Anda harus buat Anda garami, kalau tidak dia akan menjadi hambar atau tawar. Mengapa? Pertanyaan saya, mengapa air laut itu tidak mempengaruhi kehidupannya? Mengapa? Karena ada kehidupan di dalam dirinya. Andai kata ikan itu mati, maka dia akan segera terpengaruh oleh asinnya air laut. Demikian juga kehidupan kita. Kalau rohani kita mati, kalau kita tanpa Roh Kudus, kita akan terpengaruh. Kita akan dikalahkan oleh dosa, dikalahkan oleh setan, dikalahkan oleh dunia ini, dan kita akan melakukan bapa pembohong itu. Jadi aktifkan kuasa Roh Kudus dalam kehidupan kita, karena firman Allah kan katakan engkau akan menerima kuasa Roh Kudus apabila engkau akan menerima kuasa apabila Roh Kudus turun atas kamu, dan engkau akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Haleluya. Yang kedua kata firman Allah adalah langkah yang kedua, lari dari godaan hawa nafsu. Haleluya. Masih ingat peristiwa di dalam Kejadian 37, bagaimana si Tante Potifar itu menggoda si unyu-unyu, si Yusuf yang kemerah-merahan, yang tampan, ganteng, berhari-hari dia menggoda, dan pada akhirnya Yusuf lari, walaupun dia harus menanggung beban yang sangat berat, karena pada akhirnya dia dituduh melakukan pelecehan seksual kepada ibu Potifar. Padahal kalau kita baca betapa bertanggung jawabnya si si Yusuf ini, bahkan dikatakan, bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan di hadapan Allah? Tidak akan mungkin itu aku lakukan. Tidak satu pun di rumah ini atau apapun yang tidak diberikan oleh Tuanku kepadaku, kuasa dan pengaruhnya, selain engkau. Bagaimana mungkin aku berbuat dosa? Ini orang yang hebat, luar biasa. Jadi ketika dia dijerat, dia lebih baik lari. Dia di penjara pada akhirnya. Tetapi yang mau saya katakan adalah, walaupun demikian, orang benar akan selalu dipelihara oleh Tuhan. Orang benar akan selalu dilindungi Tuhan. Yang penting jangan terjerembab dalam dosa. Hidup dalam kuasa Roh Kudus. Jauhkan diri dari segala hawa nafsu. Dan apabila godaan datang, lari. Ada teman saya yang pada waktu melakukan penginjilan di Surabaya, dan dia merasa hebat, merasa luar biasa, pergi seorang diri, padahal kami disuruh untuk berdua-dua, tapi dia pergi seorang diri, dan pada akhirnya hancur, tergeletak di pelukan si penggoda. Lalu yang ketiga kata firman Allah, langkah ketiga adalah berdoa. Berdoa. Jadi kalau engkau mau melepaskan diri dari dosa, mungkin ada kebiasaan-kebiasaan dosa yang
ya kebiasaan-kebiasaan yang buruk yang kau lakukan, tetapi orang lain engkau belum bisa melakukannya, cari orang-orang khusus, pendeta Anda kah, gembala Anda kah, atau orang-orang yang dapat Anda percaya untuk Anda mengungkapkan sehingga dia dapat membantu Anda dalam berdoa, sehingga Anda terlepas dan Anda mengalami kemenangan atas dosa-dosa Anda. Dan ketika kita hidup bersama dengan Roh Kudus, ketika kita hidup lari dari hawa nafsu dan kita mau berdoa, saya yakin kekuatan Bapa di surga akan menyertai kita. Selamat malam, salam bagi kita semua. Mantap, 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 mantap. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus memberkati firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam. Selamat kita beristirahat. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal-akalan hati dan pikiran kita. Haleluya. Mantap.